Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dede Hermawan, SPD MPD selaku fasilitator kelas 0712 Jawa Barat, dan Bapak Oman Suryaman SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Isadiah SPD, guru kelas 6 di SDN 2 Mekarjaya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari proses supervisi akademik, yaitu tahapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Is. Iya, selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Is. Hari ini saya minta waktu sebentar untuk melakukan supervisi di sini tahapan pra-observasi ya. Iya. Nah, tapi di sini mungkin ada waktu ya, tidak mengganggu aktivitas mengajar ya. Tidak, karena sudah dikondisikan siswanya. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bu Is, yang akan saya lakukan di sini adalah melakukan supervisi akademik. Nah, tahapan awal yang pertama itu adalah melakukan pra-observasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada hari kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Is ya. Ya, silakan. Nah, dalam tahapan supervisi akademis di sini sebetulnya tujuannya adalah membantu Ibu Is dalam mengembangkan serta mengembangkan kompetensi yang Bu Is miliki gitu ya, dalam mengajar terutama. Nah, di sini Bu Is saya berharap bisa mengobrol, bercerita santai saja, nggak usah terbebani ya di sini. Kegiatan pra-observasi ini itu untuk kesiapan Ibu untuk melaksanakan praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari besok ya, untuk hari besok. Nah, di sini kira-kira Bu, nah di sini harapan Ibu dalam perbincangan ini untuk obrolan kita kan berbicara untuk permasalahan kesiapan belajar besok. Nah, kira-kira harapan dari percakapan ini apa sih yang Ibu inginkan? Iya. Untuk harapan untuk pembelajaran hari besok, mungkin saya seorang guru, mungkin harapannya yang pertama bagaimana membangkitkan pembelajaran kepada siswa supaya pembelajaran itu lebih efektif, lebih menarik kepada siswa. Nah, yang serta saya berharap bagaimana bertukar berpikiran dengan Pak Iwan untuk membangkitkan siswa itu lebih kreativitas lagi gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti Ibu itu yang diharapkan dari percakapan kita kali ini itu membangkitkan ya, untuk bagaimana caranya motivasi siswa besok dalam belajar itu bisa lebih efektif lagi, lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu, di sini mudah-mudahan ya ini kita bisa mengeksplor lagi kompetensi yang sudah Ibu miliki. Sebetulnya Ibu sudah memiliki semuanya gitu, hanya tinggal mungkin di sini Ibu mengoptimalkannya. Nah, di sini kira-kira untuk besok, nah besok itu materi apa sih yang akan Ibu ambil? Nah, untuk besok materi yang akan ambil adalah tentang pidato persuasif ya, dan pidato yang akan ada dalam sebuah teks pidato ya. Bagian-bagian teks pidato dalam konteks pidato persuasif. Ya, jadi materi yang ingin Ibu sampaikan besok adalah berkaitan pidato ya, dan bagian-bagiannya itu. Oke, lalu persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan proses pembelajaran besok? Oh iya, seperti biasa mempersiapkan yang pertama adalah RPP gitu ya. Langkah awalnya adalah RPP, yang kedua saya membuat alat peraga, yang ketiga saya persiapkan video pembelajaran supaya anak lebih punya pengalaman gitu dan bersentuhan langsung dengan video yang saya tayangkan nanti dalam Fokus. Yang ketiga saya membuat LKPD yang akan
anak kerjakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam unsur-unsur pidato, serta yang terakhir saya menyiapkan evaluasi pembelajaran, apakah anak itu sudah mampu mengkaji materi yang telah saya berikan atau tidak. Bagus sekali Bu, Ibu sudah sangat baik, sudah mengantisipasi untuk pembelajaran besok itu sangat tadi Ibu juga di sini yang sangat menarik. Nah, sangat menarik tadi Ibu menyampaikan bahwa menyiapkan video yang untuk ditonton oleh siswa. Nah, di sini itu berhubungan kalau di pembelajaran itu proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Biasanya adalah berdiferensiasi konten. Nah, itu sangat sekali karena kita tahu kan mungkin kondisi di kelas itu beragam ya, beragam karena mungkin ada yang cepat dalam menangkap, nah seperti materi ada juga anak itu bervariatif Pak Iwan, betul, nah itu ya sebuah pembelajaran betul, nah itu sangat bagus sekali tuh dengan video, jadi akhirnya nanti akan lebih cepat dan lebih mudah karena bersentuhan langsung dengan pengalaman yang dia lihat gitu ya. Iya betul, itu sangat bagus sekali Bu. Nah kira-kira Bu, dari beberapa materi tadi yang ingin Ibu sampaikan, kira-kira ada kesulitan tidak di pembelajaran itu dalam hal apa nih kira-kira? Kesulitan yang pertama ketika anak dikasih LKPD, lembar kerja peserta didik, kan anak disuruh mencari unsur-unsur pidato yang telah saya berikan dari teks pidato persuasif. Anak itu bagian pidato mana yang termasuk pembukaan, mana yang isi pidato, mana bagian penutup. Jadi anak merasa kesulitan karena berbagai macam kondisi emosional anak itu kan berbeda-beda gitu dalam mencerna sebuah teksnya gitu. Iya, betul ya, betul sekali. Nah, di sana mungkin nah kira-kira untuk langkah antisipasinya Ibu sudah menyiapkan langkahnya seperti apa untuk menangani permasalahan yang tadi untuk menangani masalah anak yang daya talarnya kurang, mungkin ya, emosionalnya juga kurang, efektivitas belajarnya kurang, saya akan memberikan bimbingan khusus terhadap anak tersebut supaya lebih tertarik dengan materi yang saya berikan tersebut. Berarti dalam pelaksanaan pun mungkin nanti ada triknya Bu yang ada pendampingan khusus mungkin untuk siswa yang efektivitas belajarnya kurang, mungkin saya ada pendampingan khusus terhadap siswa tersebut. Iya, betul, sangat bagus sekali tadi yang Ibu kemukakan, karena itu berhubungan dengan kalau di materi adalah ada materi sosial emosional. Itu sangat berdampak sekali ya Bu ya. Biasanya ketika kita anak susah mengerti, susah paham, biasanya terkait dengan pendekatan khusus karena jadi anak itu emosionalnya pasti berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lemah. Justru yang daya tangkapnya lemah itu bagaimana kita menggiringnya supaya anak tersebut lebih cepat atau ada perhatian khusus gitu. Betul. Sangat bagus sekali Bu Is sudah sangat menguasai tadi di sana sudah dalam materi yang berhubungan dengan sosial emosional juga Bu Is sangat memperhatikan. Nah kira-kira selanjutnya Bu, bantuan seperti apa nih besok yang akan Ibu berikan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam tadi, kira-kira seperti apa? Mungkin bentuk tindakan realnya gitu, bisa seperti mungkin Ibu melakukan, kan di sini teksnya adalah pidato, sementara siswa biasanya rata-rata di kita itu kan kekurangannya itu dalam motivasi keberanian untuk menggalinya seperti apa kira-kira Bu? Yang pertama kan kalau yang materi yang akan saya berikan adalah bagaimana anak itu mampu mencari unsur-unsur pidato dalam sebuah teks pidato. Jadi saya dalam materi tersebut tidak bersentuhan langsung anak harus berpidato ke depan, tapi yang pertama anak itu hanya menyuruh mana bagian-bagian pidato yang termasuk pembukaan, isi, dan penutup setelah saya kasih teks. Nanti untuk menerapkan bimbingan kepada anak yang kurang paham atau yang kurang lambat itu saya pasti akan memberikan bimbingan khusus dengan cara si teks pidato tersebut kita baca sama-sama dengan anak tersebut dan dijelaskan ini bagian pembukaan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini bagian dari salam pembuka gitu ya. Terus anak pokoknya paham sesuai salam pembuka diselesaikan dengan misalkan agama masing-masing, ada yang salam sejahtera, ada juga
sesuai dengan agamanya gitu. Tapi untuk di kita mungkin tidak terlalu terkendala karena di kita bukan mayoritas, 100% kita kan muslim umat gitu Islam. ya. Tapi kan kita Tapi tetap dikenalkan bahwa kita di Indonesia itu ada 6 agama. Otomatis 6 agama tersebut memiliki salamnya masing-masing gitu ya. Sangat bagus sekali, Luis. Meskipun tadi di kita istilahnya hanya muslim saja, tetapi dikenalkan untuk materi yang umum ya. Karena materi yang selanjutnya adalah tentang bagaimana pengamalan sila-sila pertama gitu. Karena kan ini kurtilas ya, jadi satu materi itu berhubungan dengan pelajaran yang lain gitu. Sangat bagus sekali. Nah, Luis, dalam pelaksanaan besok nih kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dalam penyediaan, mungkin besok kan karena ada video, ada juga mungkin membutuhkan infokus juga untuk tampilannya. Nah, kira-kira akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain nanti. Ya pasti Pak, karena materi besok itu saya akan menggunakan infokus, otomatis saya memerlukan kolaborasi dengan yang guru lain ya. Insya Allah mungkin Pak Iwan juga bisa membantu kolaborasi dengan saya ya, untuk menggunakan infokusnya bagaimana bagaimana supaya berjalan lebih efektif gitu ya. Besok saya akan membantu Ibu, mungkin selain juga mengobservasi, kita akan menyiapkan dulu perlengkapannya agar dalam pembelajaran itu efektif ya, seperti itu. Nah, baiklah Luis. Nah, di sini tadi sudah sangat bagus sekali, sudah dipaparkan mulai dari persiapan, tahapan, terus juga strategi-strategi yang akan Ibu lakukan terhadap kondisi siswa yang sangat beraneka ragam gitu ya, sangat beraneka ragam. Nah, di sini untuk besok, nah kira-kira langkah terkait observasi gitu ya di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, kira-kira kompetensi apa nih ke depan yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana menggali potensi-potensi anak yang ada di dalam anak tersebut gitu, karena kita tidak bisa menggiring anak harus pintar ini, harus pintar itu, tapi sesuai dengan kompetensi anak yang dimiliki. Nah, itu terkait dengan kompetensi anak. Nah, kira-kira untuk kompetensi yang ada pada diri Ibu nih yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, tadi kan sudah saya tangkap dari pemaparan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah terampil dalam menggunakan media tadi, terus juga dalam segi pembuatan LKPD, LPP dan lain itu sudah sangat baik. Nah, kira-kira ke depan kompetensi Ibu baik mungkin dari segi tadi, karena kita di pembelajaran sosial emosional tadi Ibu sudah memaparkan ada hal terkait mungkin dengan kondisi yang beraneka ragam itu biasanya mengakibatkan diri kita itu jadi lebih cepat lelah, cepat marah, itu akibat dari sosial emosional itu. Nah, kira-kira kompetensi hal apa itu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap anak, yang pertama saya ingin menumbuhkan tingkat kepercayaan diri anak supaya anak itu mampu bersosialisasi, mampu berbicara di depan, bagaimana mampu mengeluarkan pembicaraan, memaparkan emosionalnya kepada orang lain gitu ya. Yang saya ingin kembangkan itu adalah kepercayaan diri anak dalam berbicara di depan orang. Baik Bu, sangat bagus ya. Berarti tadi Ibu ingin mengembangkan di kompetensi anak sehingga nanti menunjang mungkin ke pembelajaran juga nah gitu ya. Nah, mungkin kompetensi di diri Ibu kira-kira yang ingin dikembangkan kalau misalkan dalam penggunaan media, dalam penggunaan media kira-kira Ibu akan mengoptimalkan kalau sekarang mungkin kita hanya ATM, misalkan istilahnya mengambil dari sumber-sumber lalu kita modifikasi. Nah, kira-kira ada nggak harapan ke depan Ibu murni dalam membuat media pembelajaran itu hasil karya Ibu sendiri kira-kira? Iya pasti Pak ya, setiap guru ingin mengembangkan ya gitu karya-karya sendiri, namun keterbatasan IT mungkin seorang guru juga ya di depan, tapi saya pasti ingin kembangkan bagaimana berkolaborasi belajar itu dengan teknologi gitu, supaya lebih meningkat gitu ya. Tapi selama ini mungkin untuk bahan penunjangnya gitu mungkin sudah cukup lumayan mendukung, mungkin ada ya dari sekolah juga. Ya, alhamdulillah ada. Terima kasih. Oke Bu Is, mungkin tadi dari dari percakapan kita sudah sangat jelas tergambar
proses pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan di besok hari ya, besok hari berarti insya Allah untuk melakukan observasi. Insya Allah setelah nanti juga mungkin selesai melaksanakan pembelajaran dan juga melakukan observasi, insya Allah nanti kita ke depan ngobrol-ngobrol lagi tentang mungkin apa sih hasilnya seperti kemarin yang sudah dilaksanakan pembelajaran itu, nanti kita berbincang lagi mungkin dari segi evaluasinya mungkin ada ke gimana yang sudah bagus dan juga mana yang mungkin harus ditingkatkan. Oke, baik Bu Is, mungkin terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap besok Bu Is bisa melakukan pembelajaran dengan lancar Bu Is. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat ya, mungkin sudah mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa besok melaksanakan observasi dengan lancar. Amin. Terima kasih. Demikian coaching dalam rangka observasi akademik pada tahap pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Bu Isadia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, Bu Iis, dan mungkin rekan-rekan guru dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kedap.